Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB ya, akan saya gambarkan grafik dari sin X. Di situ saya menuliskan range-nya itu dari min 2pi sampai 2pi. Sekarang kita akan plot ya. Grafik fungsi sin X itu seperti apa? Nah, ini sudah keluar grafiknya. Kalau kalian perhatikan, puncaknya itu yang ini nilainya berada pada 1, sedangkan yang minimum nilainya berada pada min 1 ini. Di sini ya, dia itu di min 1. Berarti tinggi maksimal dari grafik sin X itu 1, sedangkan minimalnya dia adalah min 1. Bisa kita tuliskan range-nya itu antara min 1 sampai 1. Nah, sekarang kalian lihat kesimetrisannya. Ini seperti grafik dari Y sama dengan X pangkat 3. Dia itu simetri di titik 0,0. Atau dengan kata lain, grafik sin X ini merupakan fungsi ganjil. Jadi tentang simetrinya, ini simetri terhadap 0,0 ya. Atau bisa saya katakan dia itu adalah odd function, yaitu fungsi ganjil. Nah, kemudian kalau kita perhatikan panjang satu gelombangnya, ini adalah satu gelombang. Ini satu gelombang. Di sini tadi saya memplotnya ini dari min 2pi sampai yang di sini adalah 2pi. Ketika kalian perhatikan, gelombang ini akan berulang ya, dia itu berulang setiap panjang gelombangnya itu 2pi. Itu kan, ini 2pi, ini 2pi, sehingga kita punya di sini periodenya. Periode dari sin X itu adalah 2pi, karena dia akan selalu berulang setiap 2pi. Nah, sekarang tadi kan saya sudah menggambarkan grafik Y sama dengan sin X ya. Bagaimana kalau sin X tadi kita kalikan 2 dikalikan sin X? Kira-kira gambarnya seperti apa? Ini adalah grafik dari sin X sama sin 2X ya. Di sini seperti ini sumbu X-nya, kemudian di sini ada sumbu Y-nya. Apa yang berubah di sini? Untuk kesimetrisan dan periodenya dia tidak berubah. Yang berubah hanya di range-nya. Yang awalnya tadi kalau sin X itu dari min 1 sampai 1, sekarang dia berubah dari min 2 sampai ke 2. Ini ya. Jadi ketika suatu fungsi itu tadi dari Y sama dengan sin X, kemudian berubah ya, saya punya Y sama dengan A sin X, tinggi dari gelombangnya itu akan berubah sesuai dengan angka yang kita masukkan ya. Berarti di sini tingginya atau range-nya itu akan mulai dari min A sampai A. Range ini bisa kita katakan itu sebagai amplitudonya. Amplitudonya yaitu A gitu ya. Kalau yang sin X saja itu amplitudonya adalah 1. Kalau 2 sin X berarti amplitudonya 2. Nah, kalau 3 sin X ya berarti amplitudonya 3 gitu. Kalau barusan kita memplotting 2 sin X, sekarang saya mau memplotting min 2 dikalikan sin X. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, di sini sudah keluar ya. Untuk batas atasnya 2, batas bawahnya min 2, berarti range-nya dari min 2 sampai 2 ya. Amplitudonya berarti 2. Nah, perubahannya apa di sini? Perubahannya adalah menghadapnya. Di sini antara sin X dan pemberian negatif itu akan merubah hadap
atas atau bawah dari fungsi tersebut. Itu aja ya bedanya ya kalau kita kasih min. Tetapi untuk simetrinya, kemudian amplitudonya, periodenya itu tetap semuanya, hanya hadapnya saja yang berubah. Sekarang saya akan memplotting bagaimana kalau 2 itu bukan saya kalikan di depan, bukan 2 sin X, tetapi saya kalikan di sudutnya. Ini sin 2X ya. Jadinya seperti apa? Nah, di sini grafik yang biru itu menunjukkan sin X, ini adalah sin X ya. Nah, sedangkan yang merah ini adalah sin 2X. Apa bedanya sin X sama sin 2X di sini? Untuk amplitudonya atau range-nya itu sama dari min 1 sampai 1, bedanya ada di banyaknya gelombang. Jadi yang beda di sini adalah periodenya. Kalau sin X ini tadi kan periodenya 2pi. Ini 2pi ya. Kalau sin 2X berarti sampai 2pi itu akan ada 2 gelombang. Nih, kalian perhatikan yang merah. 1 di sini, kemudian 2 di sini ya. Dari 0 sampai 2pi dia ada 2 gelombang, berarti periodenya berapa di sini? Satu gelombangnya itu berapa? 2pi dibagi 2. Berarti pi. Jadi periode dari sin 2X ya. Ini periodenya itu adalah pi. Nah, berarti nanti kalau ada sin 3X dari 0 sampai 2pi itu akan ada 3 gelombang, sehingga periodenya ya, kalau sin 3X itu nanti akan ada 3 gelombang. Periodenya berarti 2pi dibagi dengan 3 gini ya. Itu adalah periode satu gelombangnya itu segitu. Tuh, sehingga kalau saya punya sin AX, periodenya berapa? Periodenya ya berarti 2pi dibagi A-nya berapa. Tapi ini mutlak ya, yang kita ambil yang positif gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba menggambar grafik dari yang ini. Sin X dikurangi pi per 2. Sudutnya sekarang yang kita ubah ya, kita plus atau kita min dengan suatu sudut. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya yang warna biru. Ini adalah sin X, sedangkan yang warna merah adalah grafik dari sin X min pi per 2 ya. Yang beda apanya? Yang beda hanya grafiknya geser. Yang awalnya itu di 0,0 di sini ya startnya, sekarang berubah di sini. Gitu. Ini sebanyak apa? Ya sebanyak pi per 2 gesernya. Nah, yang terakhir saya akan memplotting sin X ditambahkan 2. Ditambah ya. Jadi nilai sin-nya kita tambahkan 2. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini terlihat yang biru tadi kan grafiknya sin X, sedangkan yang merah sin X ditambah 2. Untuk ciri-cirinya semuanya sama, hanya bedanya dia akan naik ke atas sebanyak 2 tingkat. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik dari cos ya. Di sini kita run. Nah, ini adalah grafiknya cos, bentuknya hampir sama seperti sin ya. Bedanya adalah di start awalnya ketika di 0,0. Ini kalau saya gambar sumbu X dan sumbu Y-nya, jadinya akan seperti ini ya. Kalau sin tadi mulainya di 0,0, tetapi kalau cos dia mulainya di 0,1 ya. Dari atas dulu baru ke bawah gitu. Nah, untuk range-nya sendiri, range-nya sama seperti sin, dari min 1 sampai 1. Tuh ya. Kemudian simetrinya gimana? Simetrinya dia simetri terhadap sumbu Y. Ya. Ini terhadap sumbu Y simetrinya. Kalau sin tadi terhadap 0,0 ya. Kemudian untuk
periodenya sama seperti sin. Satu gelombangnya dari sini sampai sini, ini satu gelombang. Dia satu gelombangnya itu batasnya sampai 2pi. Ini berarti periodenya 2pi ya. Untuk sifat-sifat yang lainnya, ketika dia dikalikan, ditambah, semuanya sama seperti sin tadi ya. Kalau dikalikan 2 sin 2x, berarti dari 0 sampai 2pi itu akan ada 2 gelombang. Itu ya. Kemudian kalau 2 sin x, berarti amplitudonya akan 2 kali lipat, atau range-nya itu dari min 2 sampai 2 ya, ke atas gitu kan ya. Nah, sekarang yang terakhir di sini ada tan X ya. Kita akan mencoba kalau tan X itu grafiknya seperti apa. Nah, ini adalah grafik dari tan X, ini adalah sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya ya. Ini adalah pi per 2. Kemudian min pi per 2 ini ya. Kemudian yang di sini ini ada min pi per 2. Dan yang di sini ada 3pi per 2. Bagaimana range dari tan X ini? Range-nya kalau kita perhatikan grafiknya ke bawah terus yang ini, dan yang ini selalu ke atas. Berarti range-nya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Untuk domainnya sendiri, domainnya itu sebenarnya X ya, elemen real, kecuali dia itu tidak terdefinisi di mana. Tidak terdefinisi di sini. Min pi per 2 nilai tanya nggak ada ya. Kemudian ini pi per 2 ya. Di pi per 2 nilainya juga tidak ada. Di 3pi per 2 nilainya tidak ada. Berarti ini jaraknya berapa? Dari min pi per 2 ke pi per 2. Jaraknya kan pi. Setiap pi ya, setiap berjarak pi, dia tidak punya nilai. Berarti dia itu tidak terdefinisi di pi per 2 ditambah n dikalikan pi. Setiap kelipatannya pi dia tidak terdefinisi ya. Makanya domainnya di situ kecuali di pi per 2 plus n pi. Gitu. Nah, sekarang untuk periodenya gimana? Periodenya, kalau kita perhatikan periodenya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Terus ini dari pi per 2 sampai 3pi per 2. Hampir sama seperti domainnya tadi ya, berarti periodenya adalah pi. Nah, kemudian untuk kesimetrisannya. Simetrinya di mana ini? Simetrinya seperti sin tadi. Ada atas, ada bawah ya. Ada yang atas ini, ada yang bawah ini. Berarti dia simetri terhadap 0,0. Ya, titik pusat 0,0. Kemudian tan ini ada yang namanya asimtot. Seperti simetri ya, kesimetrisan, ini namanya asimtotnya. Asimtotnya di mana? Asimtotnya itu ada di pi per 2 ditambah np. Nih gini. Jadi ini adalah ciri-ciri dari tan. Untuk perkaliannya, pergeserannya itu sama seperti sin ya. Nanti jadinya seperti apa? Bisa kalian coba sendiri.